Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Belajar Bareng Kang Reis. Ketemu lagi dengan saya, Kang Reis. Jadi di sini saya akan berbagi lagi ya kepada teman-teman semuanya mengenai salah satu tools lagi ya teman-teman ya untuk um, kita membuat dashboard interaktif ya teman-teman ya. Jadi namanya adalah Looker Studio ya, dan ini merupakan dari Google ya. Sebelumnya itu Google Studio namanya, sekarang itu udah berganti menjadi Looker Studio ya. Nah, ini merupakan salah satu alat ya untuk membuat dashboard interaktif ya, alternatif dari Power BI teman-teman. Dan untuk secara fiturnya sudah saya coba juga di tempat kerja ya, cukup powerful ya teman-teman ya. Jadi kita bisa melakukan atau kita bisa membuat dashboard yang interaktif yang bisa membantu kita untuk menganalisis data. Oke, pada video kali ini ya, video pertama mengenai Looker Studio ini, di sini ya bisa dikatakan video part satunya. Jadi sementara kita berkenalan dulu aja ya dengan Looker Studio. Nah, teman-teman untuk mengakses Looker Studio itu sendiri ya caranya cukup gampang. Jadi teman-teman tinggal masuk linknya yaitu lookerstudio.google.com ya, dan teman-teman mesti memiliki akun Gmail ya. Jadi untuk loginnya itu menggunakan akun Gmail dan itu bisa langsung terhubung secara otomatis. Oke, tidak berlama-lama kita coba aja bagaimana cara kita membuat eh, laporan ya, dengan membuat dashboard interaktif dengan menggunakan Looker Studio. Jadi kalau tampilan awal untuk Looker Studio itu saat ini ya kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi di sebelah kiri ini ada menu create untuk membuat laporan baru, kemudian ada juga seperti tombol recent, kemudian share, dan juga lainnya ya. Bahkan juga ada template ya teman-teman. Dan untuk template itu sendiri kalau kita klik ada beberapa ya. Jadi misalkan dari Google Analytics ya, bisa terhubung langsung dengan Google Analytics. Kemudian juga bisa dengan BigQuery ya, kemudian juga dengan Google Sheet dan lain-lain. Nah, itu langsung aja kita ke percobaannya untuk membuat satu laporan ya dengan Google Studio, yaitu tinggal tekan aja tombol create teman-teman ya. Kita buatnya report aja. Dan untuk mengolah data ataupun untuk menggunakan Looker Studio ini syaratnya teman-teman harus online ya. Itu sebagai syarat ya untuk kita bisa menggunakan Looker Studio ini. Nah, untuk hal pertama ketika kita membuat laporan ya, itu kita diarahkan untuk mengkoneksikan data kita dengan ya beberapa database yang kita punya ya, misalkan dari Looker-nya sendiri atau Google Analytics ya. Kalau gampangnya ya teman-temannya kita bisa jadi dari Google Sheet juga ya. Bahkan bisa juga dari Microsoft Excel, walaupun saya udah coba untuk Microsoft Excel itu sifatnya dia upload dulu ya. Jadi dia dimasukin dulu ke Google Cloud. Kalau saya pribadi sih saran saya lebih enak pakai langsung Google Sheet-nya. Karena ketika kita update data di Google Sheet itu bisa otomatis langsung refresh ke ininya apa namanya tuh, ke laporannya seperti itu. Oke, kita langsung saja klik Google Sheet-nya ya. Di sini saya udah siapin file Google Sheet ya. Ini namanya belajar Looker Studio. Jadi teman-teman tinggal klik aja sheet yang memang teman-teman ingin jadikan laporan dalam bentuk dashboard ya. Kemudian klik add ya teman-teman ya. Jadi untuk yang lainnya optionnya itu teman-teman tergantung kebutuhan. Nah, biasanya kita default aja lah ikutinnya ya. Oke, dan untuk worksheetnya ini teman-teman hanya satu sheet ya. Jadi kalau dilihat ini ada sheet satu. Jadi kalau teman-teman punya lebih dari satu sheet, teman-teman bisa cek sheetnya ada berapa. Kemudian dari sheet mana yang mau dijadiin laporan untuk di dashboardnya. Kita add aja. Kita harus menunggu ya karena memang tergantung dari jaringan. Nah, ketika sudah selesai ya terhubung, maka akan ada dialog form ya, di mana di sini ingin suatu uh, Looker Studio memastikan kepada kita bahwa kita ingin menambahkan laporannya. Kita tinggal add to report aja. Nah, nanti kurang lebih tampilannya bakal menjadi seperti ini teman-teman. Jadi ada beberapa tools ataupun menu yang bisa kita manfaatkan untuk membuat dashboard ya. Dan bisa kita juga bisa menamai laporannya. Misalkan di sini kita namai aja belajar membuat laporan ya. Laporan dengan Looker Studio. Oke, mungkin yang pertama untuk memperkenalkan dulu tampilannya terlebih dahulu ya. Di sini kalau teman-teman lihat ada menu-menunya ya, dari mulai file, kemudian edit, view, dan lain-lain ya. Nah, untuk yang lainnya ya, ini ada juga tombol-tombol atau button-button ya yang berisikan seperti nama halaman, kemudian add data, kemudian ada juga membuat chart ya. Di sini membuat chart ya, terutama untuk membuat dashboard interaktif ya, pastinya kita yang yang dibutuhkan oleh kita itu adalah chart atau grafik ya.
karena untuk mempermudah proses analisis kita ya dalam hal menganalisa laporan-laporan yang ada ya. Jadi di sini ada model-modelnya seperti tabel, kemudian ada scorecard, kemudian ada juga time series ya, ini beberapa grafik lines ya, kemudian ada juga grafik bar ya, ini diagram batang, kemudian juga diagram pie dan seterusnya. Bahkan ada juga Google Maps ya, bisa terhubung dengan Maps ya untuk beberapa hal, mungkin kita ingin mengetahui laporan beberapa wilayah seperti itu ya. Itu gampangnya lah ya. Oh, kemudian ada juga kontrol. Jadi kontrol ini beberapa fungsi kontrol yang bisa kita manfaatkan untuk kita bisa membuat dashboard itu lebih interaktif ya, seperti membuat drop down list, kemudian ada apalagi nih, ada filter ya, ada slider juga dan lain-lain ya, ada checkbox juga seperti itu. Oke, selanjutnya selain itu kalau saya berkenalan lagi ya dengan Core Studio, ada juga bisa terhubung dengan gambar ya teman-teman ya. Jadi kita bisa insert gambar, juga bisa menambahkan teks ya gitu ya. Jadi udah cukup lengkap sih sebenarnya untuk beberapa function ataupun menu-menu yang memang dibutuhkan ketika kita ingin membuat laporan dengan Google Studio. Selain dari button-button ini ada juga pengaturan tema ya. Jadi untuk bisa membuat laporan itu lebih menarik ya, teman-teman bisa tambahkan juga atau bisa setting juga tema-temanya ya di sini. Jadi nanti kesannya itu bisa lebih menarik ya untuk tampilan. Bagi yang senang gelap-gelap yang bisa pilih kegelapan ya, seperti itu ya. Atau yang senangnya cerah-cerah ya boleh ya, tergantung kebutuhan teman-teman inginnya seperti apa. Dan untuk pengaturan data biasanya teman-teman itu teman-teman ada di samping kanan ini ya. Ini ada contoh untuk propertiesnya ini tadi ya. Misalkan kalau kita klik tabel di sini, nah di sini settingan-settingannya teman-teman. Ini untuk setup datanya, kemudian di sini untuk style-stylenya. Ya, misalkan kita pengen warna tabelnya apa, atau misalnya warna grafiknya apa, itu di fungsi style ya. Kalau setup ini fungsinya sorry, saya klik. Nah, jadi untuk setup ini fungsinya adalah untuk mengatur isian datanya ya, dari mulai apakah kita akan melakukan summary atau kita ingin merata-ratakan ataupun kita ingin mensorting dan lain-lain ya. Itu dari sisi pengaturan ya. Kemudian untuk selain itu ada juga contoh filter bar di sini ya. Kita bisa quick filter ya untuk ketika kita misalkan ingin laporan-laporan itu dibatasi berdasarkan rank tertentu ataupun berdasarkan kategori tertentu ya. Kemudian kita juga bisa menambahkan file baru ya teman-teman ya. Ini di sini ada bisa kita tambahkan calculated file ya, misalkan kita bikin formula baru, misalkan kita di sini untuk field jumlah misalkan tidak ada ya, atau total stok misalkan tidak ada ya, teman-teman bisa buatkan misalkan untuk total stok dalam nilai rupiah, misalkan tinggal kalikan total stok dengan harga satuannya ya, nanti bisa dibuatkan rumus di sini. Nanti akan saya coba buatkan video lengkapnya juga mengenai bagaimana kita mengolah data dengan Looker Studio ya teman-teman. Ya. Itu kemudian selain dari add file juga ada add parameter ya teman-teman ya. Jadi kita bisa menambahkan parameter-parameter baru nih ke fieldnya ya, baik itu dalam dalam tabelnya ataupun dalam laporannya nanti teman-teman. Oke, apalagi yang bisa kita kenali di sini ya. Oh, ada add data juga ya. Jadi selain tadi bisa apa namanya tuh dengan ini kan satu data ya. Misalnya kita ngambil dari nama filenya itu belajar Locker Studio Sheet 1, misalkan tambahkan lagi baik itu beda file ya, misalkan belajar Locker Studio 2 ataupun di satu file ada sheet yang berbeda yang isi datanya juga berbeda nanti, nah kita bisa gabungkan juga itu teman-teman. Jadi kalau saya perhatikan ya, kalau kita perhatikan untuk membuat dashboard dengan Locker Studio ini cukup apa ya, cukup mumpuni lah ya, powerful juga ketika kita misalkan untuk Power BI itu cukup merogoh kocek yang agak besar. Nah, kita alternatifnya bagi yang kita terbatas dengan sumber daya ya, terutama sumber daya finansial ya, kita bisa manfaatkan Looker Studio. Dan untuk analisa-analisa menggunakan Looker Studio juga yang saya rasakan itu cukup apa ya, mumpuni ya teman-teman ya. Dan satu lagi untuk Looker Studio ini enaknya juga bisa di online kan teman-teman. Jadi kalau kita share ya ke teman-teman kita, misalnya teman kerja kita bisa bagikan untuk linknya ya, misalkan di publish, kemudian diatur misalkan sebagai viewer teman-teman ya. Jadi tinggal copy linknya aja, nah, teman-teman kita di tempat kerja kita bisa mengaksesnya sehingga bisa bareng-bareng tuh lihat laporan dan menganalisa bareng-barengnya gitu ya. Nanti tampilan view-nya tuh kurang lebih ya seperti ini kalau kita klik view. Ya seperti ini. Jadi kita juga bisa tambahkan menu-menu ya, bisa tambahkan halamannya dan memang banyak
lagi yang bisa kita explore dengan menggunakan Looker Studio. Mungkin sekian ya video sementara ya dari materi Looker Studio. Mudah-mudahan bagi teman-teman yang ingin belajar cara membuat dashboard dengan Looker Studio, silahkan ikuti channel saya. Tentunya ketika ada kesempatan saya membuat video kontennya, saya akan lanjutkan terus untuk materi-materi yang berkaitan dengan tadi, salah satunya adalah membuat laporan dengan Looker Studio. Oke, salam sejahtera bagi kita semua. Semangat dalam belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.